Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di kurikulum yang terbaru itu ada pembelajaran mendalam yang mungkin Bapak Ibu sebagian besar juga belum mengikuti diklatnya, tetapi ada yang memang beberapa guru yang sudah dikirim, ada Bu Puspita, ada Bu Linda, ada Pak Muja juga, kemudian Bu siapa lagi? Kusnia ya? Ya, Kusnia yang sudah mengadakan pelatihan. Tolong Bapak Ibu, beliau ini akan sharing dengan panjenengan semuanya, sharing tentang hasil dari pelatihan. Tapi memang pelatihannya ini memang belum selesai, tapi ini akan terus berlanjut. Sama, tidak hanya gurunya, kepala sekolahnya juga begitu. Jadi di awal, sesi awal ini akan sharing terkait materi yang sudah didapatkan. Nanti tahap berikutnya juga begitu, in on begitu ya pelatihannya itu. Sehingga Bapak Ibu tidak melihat ala koncolnya dewe paling gak iso, tidak begitu ya Bapak Ibu. Ini bukan masalah pintar tidak, bukan masalah apa, tetapi guru yang kami kirim kemarin itulah yang harus diseminasi atau menularkan kepada panjenengan semuanya. Bukan masalah pintar tidaknya, bukan masalah senioritas dan lain sebagainya, bukan. Sehingga monggo diikuti dengan baik walaupun itu adalah temannya sendiri. Kok cocok karena Bu Pipit, Bu Pipit aja gak usah wis. Ya bukan, tapi mari kita lihat materi dan isinya. Begitu deh Bapak Ibu. Karena saya juga tidak bisa menemani karena ada beberapa agenda yang harus saya hadirkan. Karena hari ini juga hari jadi Kabupaten Pasuruan. Kita diundang ternyata tidak jadi ini. Mana Bu Ina? Kemarin pesen kaos juga. Ya, akhirnya tidak jadi. Memang beberapa agenda semuanya itu tidak jadi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu mungkin maka kita juga perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan bagi kita semuanya. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita betul-betul dijaga dalam kondisi aman dan terkendali. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop penugasan diklat pembelajaran mendalam dan KKA secara resmi bisa dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngantuk apa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK satu berarti? Luar biasa. Alhamdulillah. Masih cukup sekali. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Saya berdiri di sini bukan menggurui, tapi mencoba untuk memaparkan hasil pelatihan kemarin di SMA Pandaan untuk materi baru yang namanya KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya, coba ini saya ingin tahu lagi dari pengalaman Bapak Ibu di kelas ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu memberikan tugas pada anak-anak itu, kira-kira anak-anak itu mengerjakannya menggunakan HP apa tidak Bapak Ibu? Iya, benar ya. Iya. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang sulit kira-kira anak-anak bisa menjawab tidak Bapak Ibu? Bisa. Berarti canggih sekali. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa siswa kita itu sebenarnya sudah mengenal yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya Bapak Ibu. Ketika mereka ujian misalnya Bapak Ibu ya,
Ini kira-kira mereka melihat jawaban dari HP apa enggak? Lihat. Sebagian besar melihat. Iya. Jadi ngerpeknya zaman sekarang itu canggih dengan menggunakan teknologi. Ya, tidak lagi dari tangan ke tangan tapi menggunakan teknologi. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengamalan atau pengaplikasian KKA dengan cara yang salah, Pak Ibu ya. Jadi istilahnya adalah dengan tidak beretika dan bertanggung jawab. Baik, kita mulai. Ini tidak banyak materinya. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut. Insya Allah tidak banyak materinya. 15 menit selesai ya. Dasar hukum ya, saya kira tidak usah dibacakan, monggo nanti bisa di share ya dasar hukumnya. Jadi pemerintah itu punya program untuk membekali siswa-siswi Indonesia untuk era 2030 dengan kecerdasan yang bisa mereka itu menghadapi perkembangan zaman yang begitu besar. Jadi pada era revolusi 4.0 dan ya, jadi ini dasar hukumnya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ini, tampil berpikir komputasional. Apa itu terampil berpikir komputasional? Yaitu menciptakan solusi atau penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Ini nanti gini Bapak Ibu ya, penerapan dari KKA ini nanti bisa diimplementasikan melalui integrasi dengan mapel informatika atau berdiri sendiri menjadi mapel pilihan. Jadi pengaplikasinya seperti itu. Nah, nanti kita lihat apa bedanya antara informatika dan KKA. Ini nanti bisa kita baca sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya perbedaannya. Mungkin yang mengajar informatika ada di sini banyak ya. Nah, jadi informatika itu diajarkan mulai dari kelas 7 SMP, 8, 9, 10. Ini menjadi mapel wajib dengan 2 elemen, berpikir komputasional dan literasi digital. Kemudian di kelas 11, 12, SMK atau SMA, ini ditambahi 2 elemen lagi, yaitu selain berpikir komputasional, literasi digital, di sana ada nanti algoritma pemrograman. Nah ini baru algoritma pemrograman dan analisis data. Tapi jangan berpikir terlalu jauh dulu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita berpikir terlalu jauh, waduh pemrograman, nah, nanti kayaknya gimana pengajarannya kan gitu. Nanti kita lihat itu tidak terlalu sulit. Kemudian kedudukannya bahwa informatika itu mapel wajib di semua kelas. Sedangkan coding itu adalah pilihan sebenarnya atau peminatan sesuai dengan peminatan siswa. Ya, tetapi kemarin di pelatihan dikatakan ini adalah mapel pilihan yang dipaksakan oleh pemerintah seperti itu. Jadi meskipun tidak diwajibkan tapi dipaksakan kayak ini. Jadi pilihan yang dipaksakan istilahnya itu. Fokusnya informatika itu adalah literasi digital dan logika dasar. Literasi digital itu maksudnya adalah bagaimana anak itu bisa menggunakan teknologi dengan baik, ya, hingga dia bisa memanfaatkan dari teknologi itu untuk mengambil sebuah keputusan. Itu namanya literasi digital. Kemudian kalau di coding ini adalah keterampilannya sifatnya praktis dan proyek atau proyek. Jadi lebih ke prakteknya ini nanti. Ya. Jadi lebih ke prakteknya. Dari istilahnya ya gampangnya kalau informatika itu teorinya, coding dan KK itu adalah prakteknya, proyek-proyeknya. Nah, kemudian aspek codingnya, kalau di informatika itu hanya belajar algoritma dasar. Apa itu? Algoritma itu hanya istilahnya membuat kalimat bagaimana langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Itu kalau informatika. Jadi dalam bentuk naratif, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura yang apa-apa saja. Jadi penyelesaian masalah. Ya, yang paling banyak dipakai itu misalnya
buatkan algoritma berangkat ke sekolah. Nah, jadi mulai dari bangun, mandi, sarapan, menyiapkan buku, tas, berpakaian, berangkat. Nah, itu adalah menyusun algoritma dasar. Kalau coding ini inti pembelajaran sampai dengan membuat aplikasi nyata. Nah, mungkin ini agak berat ya. Tapi nanti jangan khawatir ya, ada tawarannya nanti. Bukan kita mau membuat aplikasi apa kesiswaan atau perbankan atau apa enggak, jadi tidak terlalu sejauh itu ya. Jadi itu inti pembelajarannya, praktek membuat aplikasi nyata. Konteksnya umum di semua bidang informatika. Kalau coding KKA adalah spesifik dikaitkan dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi penggunaan komputer untuk menangani hal-hal yang sifatnya otomatis. Jadi komputer otomatis gitu. Otomatis misalnya seperti kita yang sering pakai Shopee siapa ya? Ya, semua. Itu diantaranya ada di sana chatbot ya, tanya jawab gitu ya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan AI pada Shopee atau Tokopedia. Jadi kita bertanya, yang menjawab mesinnya. Loh, kok tahu? Pertanyaan kita ini yang dijawab kok ini, kok cocok? Nah, itu adalah contoh aplikasi dari Artificial Intelligence dan pengolahan data. Orientasi generalis mahasiswa paham komputer dasar. Sedangkan KKA adalah spesialis. Nah, ini mungkin nanti dikhususkan untuk calon-calon talenta digital AI. Ya, mungkin nanti dari semua yang kita ajarkan, siswa semuanya itu mungkin hanya muncul 1-2 anak. Nah, itu bisa nanti dikumpulkan jadi spesialis calon talenta era digital. Ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi perbandingan informatika dan coding. Nah, kelas 10, coding apa materinya? Fokus pada pendalaman elemen berpikir komputasional dan literasi digital. Jadi fokus membangun cara berpikir yang logis. Bagaimana anak itu bisa menggunakan pemikirannya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan langkah-langkah yang masuk akal. Itu digarisbawahi, masuk akal. Itu. Kalau yang ngajar informatika mungkin sudah paham ya. Elemen berpikir komputasional itu ada apa, dekomposisi seperti itu ya, orientasi, algoritmik, nah seperti itu. Kemudian kalau di kelas 11 ini nanti fokus 11 dan 12 itu ya. Fokus pengembangan perangkat lunak secara holistik, menyeluruh dan kontekstual. Ini. Terus yang berikutnya perkenalan elemen algoritma, pemrograman dan analisis data secara teori itu. Sedangkan yang KKA kelas 11-12 adalah mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dengan literasi digital. Materinya seperti itu. Jadi ada 4 materi dasar: berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan yang kelas 11-12 ini sudah mulai praktek ya, jadi bukan teori lagi, tapi sudah membangun aplikasi yang lebih kompleks. Oke, kita lanjut. Ini yang saya sebut tadi. Jadi kita paham, kita semua memiliki keterbatasan. Sarana prasarana jelas. Yang paling terkendala juga di sekolah-sekolah lain yaitu adalah keterampilan atau tenaga pengajarnya. Karena itu pemerintah menyediakan 2 pilihan, bahkan 3 pilihan di sini, yaitu pembelajaran dengan produk-produk atau cara-cara plug coding atau unplug coding. Nah ini, kalau plug coding itu memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Jadi nanti kalau yang kelas 11-12 itu adalah tujuannya membuat aplikasi sungguhan, maka yang cara pertama itu digunakan untuk sekolah-sekolah yang memiliki sarana prasarana cukup dan siswa-siswa yang banyak bertalenta serta tim pengajar yang memang
menguasai pemrograman. Itu kalau plug coding. Jadi buat coding sungguhan ya, dengan komputer, menggunakan bahasa macam-macam nanti. Kemudian yang kedua, ini adalah tawaran yang mungkin sangat fleksibel kita terapkan, yaitu dengan unplug coding. Apa itu? Pengajaran konsep. Jadi produknya hanya berapa konsep. Konsep nanti dimulai dari algoritma, flowchart, ya, kemudian pseudocode dan seterusnya. Jadi hanya konsep, tidak dilakukan secara nyata dengan komputer. Pembelajarannya itu nanti, ya, jadi tanpa itu ya, tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik berupa simulasi atau permainan. Nah, loh kalau gitu produknya tidak nyata, iya benar. Kenapa? Ya karena memang sarananya, tenaganya dan siswanya tidak memungkinkan untuk diajak dengan atau membuat aplikasi yang nyata. Nah, jadi ini hanya konsep, produknya berupa konsep, boleh ditulis tangan, boleh diketik di MS Word dan sebagainya, atau digambar. Nah, ini produknya. Barangkali yang nomor 2 ini nanti yang banyak kita gunakan, monggo silahkan. Karena kalau kita memaksakan cara pertama, saya pikir ya agak berat ya kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan internet based coding. Apa? Pembelajaran melalui platform daring atau interaktif dengan koneksi internet. Jadi ini sudah memanfaatkan website generate yang bisa membuat program secara otomatis dengan website. Ini bisa. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mengenal istilah prom ya, dari Grok kemarin ya, Pak siapa kemarin? Oh Pak Ita, Pak Ita, Grok ya. Itu kan ada materi prom gitu ya. Nah, nanti prom itu kita pakai pada internet based coding itu untuk membuat aplikasi. Misalnya, jadi kita tinggal mengetikkan anak-anak itu ya, buatkan program untuk menghitung rata-rata bilangan. Buatkan program untuk menghitung nilai tertinggi dari siswa dalam tabel terlampir. Nah, jadi bahasa Indonesia. Nah, itu nanti kita menggunakan website tertentu untuk membuat codingnya. Begitu kita enter, langsung codingnya itu keluar bahasa Inggris. Menggunakan bahasa terserah, bisa Python ya, bukan Python Probolinggo bukan, Python ya. Python aja isinya. Kalau Python pulau nanti. Ya, jadi langsung nanti keluar kodenya dalam bahasa pemrograman Python. Itu bisa kita akses dengan aplikasi Python atau menggunakan Google Colab. Ya. Jadi ini sudah dipermudah. Nah, jadi tinggal pilih nanti monggo bagi yang mungkin dulu punya background kuliah atau profesional di bidang pemrograman, silakan menggunakan cara pertama. Tapi syaratnya siswanya juga harus bisa mengikuti ya. Kalau mungkin ya sedang-sedang aja siswanya atau kitanya, ya kita pakai unplug coding ya. Atau kalau ingin gimana sih bahasa coding itu, nah kita bisa mencoba internet based coding ya, dengan menggunakan ChatGPT dibantu dengan aplikasi yang lain seperti Google Colab dan sebagainya. Demikian ini Bapak Ibu untuk metode pembelajaran coding yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Monggo nanti disepakati mana atau bervariasi, nanti bisa kita bicarakan lebih jauh. Ini kecerdasan artifisial. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Intinya itu mesin yang pandai, itu namanya kecerdasan artifisial. Jadi mesin yang memiliki kepandaian untuk mendeteksi, menganalisa dan mengambil keputusan. Itu namanya penerapan KA atau kecerdasan artifisial pada sebuah alat ya. Jadi bisa HP, bisa komputer, mungkin bisa robot. Kalau di luar negeri kan gitu, robot bisa mijit misalnya. Jadi asisten pribadi. Jadi secara sistem itu melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan pola,
pengambilan keputusan, proses bahasa alami. KA berkaitan dengan penciptaan algoritma dan model, bla 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 dan seterusnya. Ya, ini saya kira nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini secara grafis. Nah, Bapak Ibu, dalam pelatihan kemarin saya dapat modul 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa saya share. Paling hanya 2 mega ya. Itu nanti bisa kita praktekkan atau kita pelajari untuk kita terapkan. Modul 1 pengenalan coding dan jadi ini hanya pengenalannya. Kemudian modul 2 mulai bekerja dengan KA. Ini contoh Bapak ya, ini bukan ini aja. Bisa membuat peta konsep. Peta konsep itu ya yang ada grafiknya kan ya. Jadi kita tinggal buat prom aja, buatkan peta konsep tentang cara belajar yang efisien. Nanti dibuatkan otomatis oleh KA-nya, gitu aja. Bisa buat mengedit paragraf, misalnya ada ejaan yang salah, tulisan yang salah, ya. Iya, jadi seperti itu. Apa quizzes? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memakai quizzes ya, sudah semua ya. Apakah ada yang menggunakan quizzes AI? Quizzes itu kan bahas soal ya. Nah, kalau kita bahas soal itu kan kita ngetik di web, kita pasti ke sana kan gitu. Nah, kalau quizzes AI itu nama websitenya sama ya, quizzes.com. Itu adalah kita membuat soal dengan prompt. Buatkan soal ini ya tentang apa ya, KD apa dan seterusnya. Bentuk soal pilihan ganda dengan 4 pilihan dan seterusnya. Jadi intinya promptnya harus benar-benar kita buat secara benar. Itu nanti langsung. Tapi biasanya itu harus yang akurat, itu diharuskan kita menyertakan atau mengambilkan file materi. Nah, PDF boleh, boleh. Kita sertakan file materi kita, nanti otomatis keluar soal yang kita inginkan. Nah, soal itu bisa kita edit. Itu termasuk membuat RPP bisa ya. RPP nanti bisa dibandingkan terus sama ChatGPT lebih enak mana misalnya ya. Kemudian yang ketiga modul 3 nanti bisa dipelajari Bapak Ibu untuk membuat kreasi konten, buat poster, buat musik, buat video ya, buat website. Itu bisa kita gunakan dengan yang pakai prompt semuanya. Membuat menggunakan prompt. Modul 4 analisis dan visualisasi data. Bisa menghitung usia, menganalisa penjualan tertinggi ya, atau chatbot. Jadi membuat chatbot untuk PPDB SMK 1 berarti misalnya. Chatbot itu ya kayak tanya jawab, kayak ya di Shopee tadi itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah modul 5 prinsip pedagogik KKA dan membuat desain pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ini perlu ya membuat prompt sudah dijelaskan sama Pak sebenarnya. Struktur unsur. Oh langsung Pak. Unsur pembentukan prompt itu bagaimana? Ya, prompt itu perintah, ya. Perintah sederhana, bahasa manusia, bahasa intermediasi yang menghubungkan kebutuhan pengguna dengan kemampuan komputasi yang dimiliki oleh model. Sebuah prompt yang dirancang dengan baik mampu mengubah output generik menjadi respon yang relevan, akurat dan sesuai konteks. Ada 10 unsur di dalam prompt yang bisa kita masukkan, kita tulis. Nah, ini penting ya, biar nanti hasilnya yang keluar itu akurat. Ada 10 instruction, task, konteks, data input, sampel atau contoh, parameter, format output, style, batasan, constraint, peran, persona, dan penyempurnaan. Tetapi tidak semuanya harus dimasukkan. Yang paling penting yang warna hitam itu, instruksi. Kalau nggak ada instruksi nggak bisa. Saya beri contoh penggunaannya semuanya ini, kecuali yang terakhir, penyempurnaan. Jadi 9 sama semua. Prompt-nya berbentuk ini. Sebagai dokter ahli, untuk membantu keadaan darurat,
tuliskan daftar obat sakit lambung dengan bahasa orang awam. Hindari obat yang kontra dengan fungsi ginjal. Susun dalam format tabel seperti berikut. Ini contoh seperti berikut. Ambil dari referensi daftar obat BPOM. Ini filenya dilampirkan. Maksimal 10 obat. Nah, itu sudah saya kasih warna masing-masing, Ibu. Bisa di, kalau yang hitam itu berarti instruksinya, kalau yang merah ala itu berarti personanya. Ya, kalau yang biru menyala itu berarti contohnya, contoh formatnya. Kalau yang ungu itu adalah format outputnya, susunannya maksudnya. Susun dalam format tabel atau susun dalam poin-poin. Iya. Dan itu bisa ditambahin. Simpan dalam bentuk PPT atau doc. Bisa ditambah seperti itu. Nah, ini format yang lengkap seperti itu. Nanti di modul 3 apa 2 nanti bisa dibaca secara lengkap nanti. Nah, kalau sudah kita berikan prompt, kemudian hasilnya keluar, grade, terus loh, hasilnya kok nggak sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu bisa kita edit, yaitu dengan melanjutkan kita memberikan revisi jawaban sebelumnya dengan menambahkan data baru, bisa melampirkan file baru, atau dengan memperbaiki kalimat di promptnya. Boleh cukup di blok, misalnya untuk membantu keadaan darurat itu kita ubah, berarti kita blok itu untuk membantu keadaan darurat kita blok, nanti muncul ubah atau klik chat, baru kita kayak kalau kita kirim chat diteruskan gitu loh ya. Nah, kan kalau ya bisa diteruskan kan gitu, nanti muncul seperti itu. Itu adalah untuk memperbaiki bagian-bagian tertentu dari prompt kita. Jadi misalnya yang keluar salah kok dikeluarkan dalam bentuk bukan tabel misalnya, ya silakan direvisi jawabannya. Misalnya format output harap diubah dalam bentuk apa ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya menawar gitu ya, menawar kepada AI-nya. Nanti ini bisa dipelajari ya Bu ya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Nah, ini yang saya katakan di awal. Sebenarnya tantangan kita itu yang utama itu nomor 1 itu Pak, bukan keterampilan pendidiknya sebenarnya. Kalau keterampilan kita bisa belajar ya. Tapi kalau etika tanggung jawab siswa dalam penggunaan UKA itu yang sulit. Kita betul harus mengawal bagaimana strategi kita agar siswa itu kalau ujian nggak ngerepek dengan HP-nya. Itu tantangan terberat. Nyengit-nyengit pasti ada. Nah, tergantung kita, strategi kita bagaimana untuk mengetahui bahwa anak itu ngerepek pakai Brandly atau pakai apa gitu ya, pakai ChatGPT. Nah, itu tergantung kita masing-masing. Kalau saya biasanya dari jawaban yang dikumpulkan anak-anak itu saya suruh presentasi anak. Kalau dia bisa menjelaskan, otomatis paling tidak dia sudah belajar dari hasil ngerepeknya ChatGPT tadi. Tapi kalau suruh maju tidak bisa. Nah, kemarin saya agak ketawa lihat anak-anak presentasi itu. Jadi mulai dari dia maju membaca itu pakai ChatGPT semuanya. Bahkan pertanyaan yang diajukan temannya itu langsung dia merekam, ngomong sendiri pertanyaannya. Jawab, keluar jawabannya dibaca. Nah, itu kan lucu sekali. Nah, ini namanya etika, tidak beretika, tidak bertanggung jawab. Jadi KKA itu fungsinya, tujuannya itu adalah dimasukkan dalam kurikulum oleh pemerintah itu untuk melatih berpikir yang kritis, berpikir yang jauh ke depan ya. Nah, kalau dengan tidak beretika otomatis kan kebalikannya.
tidak berpikir kritis tapi malah membunuh anaknya sendiri, ya. Jadi membunuh pemikiran anaknya sendiri. Makanya kalau pembelajaran KKN nanti yang diterapkan itu apa yang difokuskan itu nomor 1 itu kalau saya. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab, ngaku, oh ya Pak, saya tadi menggunakan bantuan aplikasi ini. Nah, berarti bertanggung jawab. Nah, terus etikanya gimana kalau sudah tanggung jawab? Ya, dia harus bisa bertanggung jawabkan dengan presentasi tadi. Tantangannya kedua, keterampilan pendidik ini jelas. Tapi kan bisa diatasi dengan cara unplug tadi ya. Nah, unplug bisa diatasi dengan cara unplug. Kemudian sarana prasarana pendukung. Kalau sekedar kita membuat konten yang sifatnya teks tulisan, itu kita nggak butuh komputer yang canggih, bahkan pakai HP bisa. Tapi kalau sudah nanti pembelajaran itu di modul 3 itu nanti ada membuat video dengan prompt, nah, itu sudah. Kalau komputernya tidak, komputer saja yang i7 itu ya, membuat video itu rendernya lama sekali, apalagi yang di lab komputer i3 ya. Nah, jadi memang butuh sarana dan prasarana yang handal. Ya. Itu kalau plug ya. Nah, kalau unplug nggak masalah karena nggak bergantung pada alat. Jadi dia hanya membuat video mungkin sebatas narasi skenario saja selesai, storyboard selesai. Itu kalau unplug. Tapi kalau plug kan harus jadi video sungguhan. Jadi seperti itu, dan itu tadi sarana harus mendukung. Jadi ini tantangan kita dalam mengajarkan KKA pada anak-anak. Nah, sudah selesai ya. Ya ini silakan dikerjakan Bapak Ibu. Ini soal aplikatif Pak ini ya. Buatkan contoh penugasan pada siswa dengan memanfaatkan. Ini lintas jurusan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menghindar nanti di jurusan apapun, pelajaran apapun, materinya apapun, babnya, pasti nanti penerapan KK itu akan terjadi. Tidak peduli mesin, kimia, ya apalagi multimedia di kafe ya pasti. Nah sekarang bagaimana cara kita menugaskan pada anak untuk memanfaatkan teknologi artifisial? Teknologi artifisial itu bukan sesuatu yang dihindari, tapi malah disarankan untuk membantu anak-anak memperlancar mengeluarkan ide-idenya. Tapi tidak untuk mengambil jawaban kopas langsung dikumpulkan ke gurunya. Itu yang saya katakan tidak beretika lagi. Nah, silakan Bapak Ibu buat misalnya tugas apalah ya yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial secara beretika dan bertanggung jawab itu. Dan yang kedua, nah ini bagaimana cara kita memastikan bahwa tugas proyek yang dikumpulkan siswa itu telah menggunakan etika kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab. Kalau cara saya seperti itu tadi ya, presentasi dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu ada saran, ada inisiatif yang lebih manjur ya barangkali ini nanti bisa kita bicarakan, kita diskusi. Monggo siapa yang bisa memberikan komentarnya? Monggo. Dalam bidang matematika misalnya apa kita? Contoh penugasan. Iya, masih diskusi ya. Begitu Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Pas ya. Kira-kira ada gambaran nggak nanti pengaplikasian KKA pada mapel dengan masing-masing seperti apa? Ada gambaran nggak? Tidak. Nah ini PR. Ya jadi harapannya itu diterapkan di semua mapel. Yang paling gampang lah yang sudah
terlaksana itu kan anak-anak browsing itu sudah, iya kan? Pak, ada yang tanya Pak. Iya monggo. Ini tadi antara mendengarkan dan mendengarkan. Iya, barangkali bisa saya jawab. Pak, mau tanya, apakah selama ini tugas yang kita berikan kepada anak, contohnya di dalam mapel saya itu khususnya di Al-Quran itu kan sudah ada tafsir di sana ya, di buku paket itu sudah ada tafsir. Kemudian saya perintahkan anak-anak untuk mencari tafsir lain selain yang ada di sini melalui itu tadi media. Kemudian tugas ini masukkan ke sudah tanda kayak tugas ini saya minta untuk dimasukkan ke yang paling gampang karena saya menguasainya hanya yang Canva itu Pak ya. Jadi anak-anak saya minta untuk tugas tadi masukkan di Canva kemudian dikirim ke email saya seperti itu. Apakah itu sudah masuk ke apa tadi itu Pak? Ini hasil project atau belum, atau itu hanya tugas biasa gitu ya. Kemudian terus kalau misalkan itu tugas biasa, kira-kira yang cocok untuk pelajaran PA itu apa? Apakah video jenazah? Kan karena ini sekarang sudah tidak ada bab jenazah ya Pak ya. Apakah video orang ceramah kemudian anak-anak untuk menilai ceramah ini masuk kepada khutbah atau dakwah di sini, karena di kelas 10 itu ada seperti itu. Itu gimana Pak? Jadi intinya gini Pak, ya, atau Bapak yang lain, setiap cara yang dilakukan oleh siswa dengan melibatkan teknologi, ya, itu sebenarnya sudah bersinggungan dengan materi KKN, ya, tapi masih dalam tahap literasi. Literasi itu apa? Literasi itu kan ya seperti yang kita pahami kan, mulai membaca, memahami, menyimpulkan, kemudian ya seperti itu dan seterusnya ya, mengaplikasikan. Nah itu dalam tahap seperti itu. Ya tentunya kalau ini dilanjutkan pada kecerdasan artifisial ya, itu tergantung dari materi Bapak Ibu masing-masing. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya. Kalau seperti materinya tadi ya, pemahaman tafsir, itu barangkali dengan literasi sudah cukup, dan itu sudah memanfaatkan teknologi atau KKA tadi, gitu Bu. Okay. Untuk yang contoh penerapan KKA ini ya, ini materi apa yang kira-kira pas ya? Jadi materi yang bisa kita masukkan sebagai materi KKA itu nanti adalah materi yang sifatnya itu analitis. Jadi bagaimana sistem itu bisa memprediksi, bisa menganalisa secara mandiri. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Nah, kita mungkin bisa berpikir sendiri ya. Kalau mungkin, oh nggak usah sampai sejauh itu, ya silahkan, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau di bidang, mungkin kalau penerapan di bidang jurusan akuntansi mungkin lebih relevan, lebih banyak contohnya maksud saya. Iya, akuntansi mungkin ya, dan kita jadi kami sendiri seperti itu. Atau kimia mungkin bisa menganalisa larutan dan sebagainya. Seperti itu. Ya, kalau tafsir mungkin pemikiran saya, kalau tafsir kan ya itu kemudian. Tafsir itu banyak gitu. Maksud saya kan tafsir yang karena babnya tadi. Iya. Mungkin karangan dari ini, karangan ini gitu. Oh iya. Pokoknya kamu harus seperti yang tadi dulu kan, kita nggak boleh seperti itu kan, karena yang di mapel itu mungkin hanya satu ayat Pak. Satu ayat nggak ada, misalkan membahas tentang pekerti, misalkan membahas tentang budaya pekerti. Ayatnya itu kan sebenarnya bukan hanya satu, karena di buku hanya ada satu itu, maka anak saya suruh cari ayat yang menjelaskan tentang etika ini selain ayat yang ada di buku ini. Akhirnya anak-anak menemukan ada di Al-Quran, kemudian ada di hadis, nah seperti itu. Ini yang saya terapkan ke anak-anak itu sementara seperti itu. Mungkin ada hal lagi yang lebih. Ya saya kira itu sudah penerapan karena dengan perintah
atau proyek seperti itu ya, otomatis kan anak-anak itu menggunakan teknologi ya untuk mencari dari literasi yang lain berdasarkan aturan yang ada, misalkan dari karangannya siapa kan gitu, dari buku tafsir apa kan gitu. Nah, nanti kan sistemnya atau komputernya itu kan mencari sendiri. Nah, proses mencari itu sebenarnya sudah pengamalan dari kecerdasan artifisial. Itu Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin yang ini pertanyaan juga di depan ada yang berkenan untuk memberikan argumentasinya. Kalau selama ini bagaimana Bu? Cara kita untuk melihat anak itu ngerepek atau enggak itu gimana cara kita biasanya? Dari proses. Kemudian dari jawabannya. Ya, prosesnya ya. Kemudian hasil jawabannya, bahasanya gitu. Bahasanya. Kalau bahasanya terlalu tinggi, nah kita mungkin ini duduk untuk ya dewe. Itu kita bisa menganalisa dari sana. Iya, hanya kopas saja. Berarti diajari untuk modifikasi ya Pak? Harus. Jadi cara kita, cara anak-anak bertanggung jawab itu adalah harus ada proses editing, modifikasi. Tidak kopas begitu saja. Itu salah satu caranya, harus dimodifikasi. Baik strukturnya, ya, susunannya, kiri kanan atas bawah maupun kalimatnya itu harus proses melalui proses editingnya. Itu cara dia bertanggung jawab. Begitu ya Pak Ibu? Ya. Cukup saya kira? Iya. Kalau ada pertanyaan yang lain monggo. Nanti ini sasar ya, tempatnya sasar nanti, terutama modul-modulnya bisa dipelajari. Iya, nanti itu ada promnya. Mau contoh promnya, mungkin belum saya copy tadi. Nah ini, nggak keluar ya. Ini satu tadi. Nanti silakan di copy. Buatkan 5 butir soal pilihan ganda tentang dasar-dasar coding dan penerapan kecerdasan artifisial. Pakai kuisis AI. Literasi, Mbak La, literasi. Kan akun kita sudah pro semua ya. Nah, kalau nggak pro nggak ada AI-nya. Saya sudah kayak. Iya. Nah itu promnya seperti itu. Menganalisis nilai ini kan tadi pada apa pilar terakhir dari berpikir komputasional itu kan ada analisis data. Ini contohnya. Berikut adalah data nilai siswa, Ali sekian, Budi sekian, Di sekian. Hitung rata-rata nilai G terendah, lalu berikan analisis singkat mengenai distribusi nilai dan saran agar peningkatan nilai secara keseluruhan. Itu nanti akan diberikan hasilnya Bapak Ibu, baik rata-ratanya, tertinggi, terendah maupun analisanya. Yang kelompok atas itu ini, kelompok tengah ini, bawah ini. Kelompok bawah itu lemah pada sisi KD yang ini, itu nanti ada analisanya. Dia bisa melakukan. Nah kalau ini konten membuat lagu ya. Suno itu adalah salah satu platform tambahan untuk mengenerate dari prompt menjadi bahasa yang bisa dikenali untuk menciptakan lagu. Produknya MP3. Kenapa? MP4 bisa. Nanti ada Gemini ya untuk video. Itu bisa. Sebagai seorang komposer ini personanya ya. Sebagai seorang komposer buatkan lagu Japanese beat untuk generate suno.com tentang kerinduan seorang anak yang ditinggal ibunya merantau. Ini semakin lengkap deskripsinya, semakin nanti teks lagunya semakin akurat.
ditinggal keluar negeri, buat dalam bahasa Jawa dengan perpaduan bahasa Inggris, tentukan jenis lagu dan alat musik apa saja yang digunakan dalam lagu tersebut. Tulis jenis lagu dan alat musik dalam bahasa Inggris. Kenapa kok dalam bahasa Inggris? Karena suno.com itu tidak mengenal perintah bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau kita memberikan prompt ini ke ChatGPT, nanti akan dibuatkan dalam bentuk prompt bahasa Inggris yang dikenali oleh suno.com. Tinggal kita kopas, kita masukkan ke suno.com. Itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu hanya penggunaan mungkin 10 lagu, harus kita ganti akun. 5 atau 10 itu kita harus ganti akun lagi. Itu. Dan seterusnya ya. Ini membuat perangkat, ini bisa lebih fleksibel ini saya kira daripada Grok ya. Tapi saya lihat Grok kemarin lengkap sekali itu hasilnya ya. Iya, kalau ini kita bisa tawar menawar hasilnya. Bisa kita revisi. Jadi yang plus itu adalah file yang kita lampirkan, terus promptnya itu boleh buatkan RGB dan seterusnya. Itu. Ini contoh-contohnya. Membuat jadwal pembelajaran. Nah, kalau kita tidak melampirkan file, kita juga bisa menuliskan secara langsung nih. Jadi CP-nya kita tuliskan langsung pada promptnya sehingga promptnya panjang. Kita bisa tuliskan 1 sampai berapa CP-nya. Membuat resume itu membuat ya semacam rangkuman. Jadi kita punya modul PDF, kita suruh menjadikan dia rangkuman atau menjadikan sebagai PPT, itu juga bisa dengan prompt seperti itu. Buatkan resume dan mind map dari file terlampir dengan visual mind map yang menarik. Dan cuman gini, kalau kita menggunakan ChatGPT yang belum pro, itu kelemahannya adalah gambarnya kadang nggak sempurna, kepotong atau nggak lengkap seperti itu. Kalau yang pro saya belum nyoba, kan harus seperti ini. Kemudian membuat website ini bisa itu. Jadi zaman sekarang itu buat website itu bisa pakai prompt nih. Dengan menggunakan website spreadsimple.com. Spreadsimple.com. Buatkan coding untuk website yang berbasis spreadsheet mirip Spreadsimple. Ini kalau kita tambahi promptnya lebih lanjut, nanti hasilnya lebih akurat. Misalnya menunya ada di atas, ya menunya ini, ya. Ini bisa nanti semakin akurat. Kemudian ini analisa dengan coding ini adalah menganalisa penjualan. Menganalisa penjualan dari file CPS itu adalah file dari Excel. Di dalamnya ada data penjualan tentang motor second. Itu bisa kita menganalisa atau menganalisa daftar file nilai siswa dan sebagainya. Membuat gambar. Buatkan teks prompt untuk menggambar di Imagen. Imagen itu juga website untuk membuat gambar. Yaitu seorang perempuan berhijab memakai baju larakam senam siswa-siswi di sebuah sekolah. Membuat video. Buatkan teks prompt untuk generate video VO3. VO3 itu adalah formatnya dari aplikasi pembuat video, ya. Ini saya nyobanya di Gemini ya. Begitu seterusnya. Sudah Ibu ya? Karena cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.